A man widely seen as the godfather of artificial intelligence has quit his job at Google. This has been a week where concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. I think AI is one of the biggest threats. We are, for the first time, we have a situation where there's something that is going to be far smarter than the smartest human. Sejarah AI dimulai pada zaman kuno dengan mitos, cerita, dan rumor tentang makhluk buatan yang diberkahi dengan kecerdasan atau kesadaran oleh pengrajin ahli. Benih AI modern ditanam oleh para filsuf yang mencoba menggambarkan proses berpikir manusia sebagai manipulasi simbol secara mekanis. Karya ini mencapai puncaknya pada penemuan komputer digital yang dapat diprogram pada tahun 1940-an. Sebuah mesin yang didasarkan pada esensi abstrak penalaran matematika. Perangkat ini dan gagasan di baliknya mengilhami segelintir ilmuwan untuk mulai serius mendiskusikan kemungkinan membangun otak elektronik. Bidang penelitian AI didirikan pada lokakarya yang diadakan di kampus Dartmouth College, Amerika Serikat selama musim panas tahun 1956. Mereka yang hadir akan menjadi pemimpin penelitian AI selama beberapa dekade. Banyak dari mereka meramalkan bahwa mesin secerdas manusia hanya akan ada dalam waktu satu generasi saja, dan mereka diberi jutaan dolar untuk mewujudkan visi ini. Akhirnya menjadi jelas bahwa para peneliti terlalu meremehkan kesulitan proyek ini. Pada tahun 1974, sebagai tanggapan terhadap kritik dari James Lackdale dan tekanan terus-menerus dari Kongres, pemerintah Amerika Serikat dan Inggris berhenti mendanai penelitian tidak terarah mengenai kecerdasan buatan. Dan tahun-tahun sulit berikutnya kemudian dikenal sebagai musim dingin AI. 7 tahun kemudian, sebuah inisiatif visioner dari pemerintah Jepang mengilhami pemerintah dan industri untuk memberikan AI miliaran dolar. Namun, pada akhir tahun 1980-an, para investor menjadi kecewa dan kembali menarik dananya. Investasi dan minat terhadap AI meningkat pesat pada tahun 2020-an ketika pembelajaran mesin berhasil diterapkan pada banyak masalah di dunia akademis dan industri karena metode baru. Penerapan perangkat keras komputer yang canggih dan pengumpulan data sangatlah besar. Pekerjaan yang mampu dilakukan oleh AI, mulai dari kendali, robotika, mekanisme, kontrol. Untuk memahami kinerja AI, dapat kita lihat dari pola kebiasaan kita ketika hendak mencari barang di e-commerce. Saat kita mengetik sesuatu di dokumenter wanita, mesin pencarian e-commerce akan mencari barang tersebut secara otomatis. Kita dapat memilih sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Selanjutnya, rekomendasi tersebut merupakan hasil kerja AI yang didapat dari data produk-produk yang pernah kita beli. Lantas, benarkah pekerjaan kita dapat diambil alih oleh AI karena memiliki sistem yang lebih optimal? Salah satu AI yang tengah menjadi perdebatan di dunia akademis dan industri adalah asisten virtual bernama ChatGPT. ChatGPT merupakan situs pengolahan bahasa atau generasi pre-training transformer yang dikembangkan oleh OpenAI. Dengan menggunakan ChatGPT, kita dapat memerintahkan untuk membuat teks, menerjemahkan bahasa, hingga menjawab apapun pertanyaan yang kita ajukan. Sontak, hal ini membuat ketar-ketir para pekerja di bidang penulisan seperti content writer, jurnalis, pekerja media, hingga pekerja kreatif lainnya. Kekhawatiran itu muncul berkaitan dengan teknik plagiarisme yang dapat mengancam integritas akademik. Bahkan, ketika kita mengetikkan perintah puisi senja, maka ChatGPT akan memberikan 6 bait puisi tentang senja yang menarik dan puitis.
Kecanggihan ini tentu membuat sebagian orang cemas karena AI dapat menggantikan keahlian manusia. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Similarweb, jumlah kunjungan ke ChatGPT mencapai 1,8 miliar peningkatan yang terjadi sejak awal tahun 2023. Artinya, banyak orang yang menggunakan ChatGPT untuk memudahkan dan menyelesaikan pekerjaannya. Negara yang paling banyak menggunakan ChatGPT diantaranya adalah Amerika Serikat dengan presentase mencapai 15,22%, India 6,32%, Jepang 4,1%, Kolombia 3,3%, Kanada 2,75%, serta 68,4% tersebar di seluruh dunia, kecuali yang disebutkan tadi. Selama ini berkembang asumsi yang menyebutkan bahwa kecerdasan buatan cenderung efisien, objektif, dan dapat diandalkan. Fenomena itu kerap disebut sebagai bias mesin atau mesin bias. Situasi ini telah menimbulkan beberapa peringatan tentang bagaimana algoritma dan pihak-pihak yang memanfaatkannya dapat memanipulasi keputusan seseorang dalam berbagai bidang. Salah seorang yang juga memberikan peringatan akan bahaya kecerdasan buatan ialah Elon Musk, seorang pendiri SpaceX, Tesla, Starlink, dan PayPal. Dalam wawancaranya dengan Kara Swisher dari The New York Times, Musk menyebut bahwa artificial intelligence atau AI tidak perlu membenci manusia untuk menghancurkan umat manusia. Tahun 2015, sekelompok peneliti AI dan robotika terkemuka menandatangani surat terbuka yang memperingatkan bahwa senjata otonom itu sangat berbahaya. Perlombaan senjata AI telah menjadi berita umum, namun kerangka perlombaan senjata tidak sesuai dengan kenyataan, meskipun negara-negara jelas berlomba-lomba mengembangkan dan mengadopsi teknologi AI untuk keperluan militer. Sifat persaingan tersebut tidak sesuai dengan definisi tradisional perlombaan senjata, namun kompetisi AI militer memang menimbulkan risiko. Penerapan AI militer secara luas dapat menyebabkan peperangan berkembang sedemikian rupa sehingga menyebabkan berkurangnya kendali manusia dan peperangan yang semakin lebih cepat. Selain itu, persepsi mengenai adanya perlombaan dalam menggunakan sistem AI sebelum persaingan itu dilakukan dapat menyebabkan negara-negara mengambil jalan pintas dalam melakukan pengujian, sehingga menyebabkan penerapan sistem AI yang tidak aman dan berisiko menimbulkan kecelakaan yang dapat menyebabkan meningkatnya atau kehancuran yang tidak diinginkan. Sekalipun ketakutan akan perlombaan senjata AI terlalu dibesar-besarkan, persaingan AI dalam bidang militer membawa risiko nyata yang harus diwaspadai oleh negara-negara. Terdapat langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh negara-negara untuk memitigasi beberapa bahaya ini. AI untuk keamanan cyber menggunakan data untuk menganalisis dan menghubungkan kejadian antara ancaman cyber di beberapa sumber. Kemudian AI mengubah menjadi wawasan yang jelas serta dapat ditindaklanjuti, yang tujuannya adalah menyelidiki, merespon, dan melaporkan lebih lanjut. Jika serangan cyber memenuhi kriteria tertentu yang diterapkan oleh tim keamanan, maka AI dapat otomatiskan respon dan mengisolasi aset yang terdampak. AI generatif mengambil satu langkah lebih jauh dengan menghasilkan teks bahasa alami, gambar, dan konten asli lainnya berdasarkan pola dalam data yang ada. Pada tahun 2016 yang lalu,
The Verge pernah memberikan peristiwa blendernya tentang chatbot AI Microsoft yang dimana diluncurkan di Twitter, yakni Tay. Chatbot AI yang diharapkan membantu memahami percakapan kata Microsoft justru bersikap sebaliknya. Mengapa demikian? Diberitakan di The Verge, hanya butuh waktu kurang dari 24 jam bagi Twitter untuk merusak chatbot AI yang baru saja diluncurkan oleh Microsoft. Awalnya, chatbot tersebut merespon dengan baik sebelum orang-orang mulai men-tweet kepada bot tersebut dengan sentimen misoginis, rasis, dan berbau Donald Trump. Chatbot Tay layaknya burung beo yang diberi akses internet, mengulangi sentimen tersebut kepada pengguna. Di antara 96.000 tweet yang ada, mayoritas kata-kata kasar yang dikeluarkan oleh Tay hanya menyalin dari pengguna, meskipun sebagian besar tweet yang dikeluarkan Tay untuk dihapus. Namun, bot ini seperti tidak mempunyai keyakinan yang tetap. Tay tampak mendukung feminisme seperti kalimat kesetaraan gender feminisme dan aku cinta feminisme sekarang. Tapi ada juga kalimat yang merendahkan feminisme dengan ungkapan kultus dan kanker. Ada juga tweet rasis Tay yang menghina orang Meksiko. Ilmuwan di Facebook belum lama ini memutuskan untuk menutup bot kecerdasan buatan AI yang didesain untuk berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa Inggris. Bob dan Alice, AI Facebook, justru menggunakan bahasa Inggris mutan yang tidak dipahami oleh manusia. Ilmuwan di Facebook AI Research Fair mengatakan bahwa kalimat yang digunakan para AI sebenarnya bukan tidak masuk akal, tapi mereka terdiri dari bahasa kode yang masuk akal bagi bot. Bot akan menghilangkan bahasa yang mudah dimengerti dan menemukan kata-kata kode untuk mereka sendiri, kata peneliti Tir Batra. Batra menambahkan bahwa bot mulai mengembangkan bahasa karena kesalahan pemrograman. Dengan kata lain, mereka seperti manusia dalam komunitas khusus, seperti pialang saham atau pelaut, yang mengembangkan dialek mereka sendiri yang fungsional untuk lingkungan spesifik. I can I everything else. Bulls have zero to me, 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 too. You I everything else. Bulls have a ball to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me. I everything else. Bulls have a ball to me, to me, to me, to me, to me, to me, to me. I. Bulls have zero to me, 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 too. Tim peneliti AI telah membangun mesin perekrutan berbasis pembelajaran mesin sejak tahun 2014. Tim peneliti ini bertugas meninjau resume pelamar dengan tujuan mengotomatiskan pencarian talenta terbaik secara cerdas. Model pembelajaran mesin perekrutan Amazon dilatih untuk memeriksa pelamar dengan menganalisis parameter tertentu dalam resume yang dikirimkan ke perusahaan selama periode 10 tahun. Karena bias yang dimiliki model pembelajaran mesin, sebagian besar kandidat ideal dihasilkan oleh laki-laki yang mencerminkan dominasi laki-laki di industri teknologi. Oleh karena itu, data yang dimasukkan ke dalam model tidak bias terhadap kesetaraan gender, melainkan au contraire. Tim peneliti Amazon menyatakan bahwa mereka memodifikasi algoritma pusatnya dan menjadikan model pembelajaran mesin netral terhadap bias gender ini. Namun, hal itu tidak menjamin bahwa mesin tersebut tidak akan menyediakan cara lain untuk menyortir kandidat, yaitu kata kunci dominan laki-laki dalam resume pelamar yang dapat terbukti diskriminatif. Penyalahgunaan AI merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian ya. Sementara AI memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat, penyalahgunaannya dan juga menyebabkan konsekuensi yang merugikan seperti diskriminatif, invasi, privasi, dan penyebaran disinformasi.
Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan regulasi yang tepat dan meningkatkan kesadaran tentang etika dalam pengembangan dan penggunaan teknologi AI.